Ada 3 catatan yang menjadi perhatian saya. Satu ya, mengenai polemik dari legitimasi rancangan undang-undang Cipta Kerja itu. Satu. Dua, mengenai demo yang anarkis dan vandalisme itu. Tiga, bagaimana eksistensi negara terhadap dampak dari demo yang anarkis itu. Pertama, mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, polemik pro kontra menurut saya sih sesuatu yang wajar saja dalam alam demokrasi ini. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah keberatan terhadap legitimasi rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Negara sudah memberikan sarana hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yaitu apa? Sebagai prinsip dari rule of law, negara sudah memberikan upaya keberatan itu melalui jalur uji material di Mahkamah Konstitusi. Itulah jalur yang paling dibenarkan, paling memiliki legitimasi yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Tapi kalau mempergunakan cara lain dengan alasan demo dan kebebasan berpendapat merupakan jaminan konstitusional, memang itu dibenarkan. Hanya satu yang harus menjadi perhatian, demo dan kebebasan berpendapat itu tidak pernah absolut dan harus dilakukan secara tertib hukum. Itu yang terpenting. Kedua, yang menjadi atensi saya adalah ternyata demo pada tanggal 8 Oktober itu dilakukan yang menurut saya telah menyimpangi bahkan mencederai sistem demokrasi yang memberikan kebebasan tersebut. Demo itu berdampak terhadap pola modus yang anarkis, vandalisme, mengganggu ketertiban umum bahkan kepentingan umum, merusak fasilitas umum, dan ini jelas-jelas sebagai pelanggaran hukum yang harus diselesaikan oleh negara. Dalam hal ini Polri melakukan proses-proses hukum, itu silakan, tidak saja terhadap pelaku lapangan, tapi siapapun yang terbukti sebagai aktor intelektual, apakah itu polanya melalui penyebaran hoax yang dilakukan secara viral terhadap penciptaan pemalsuan rancangan undang-undang dari Cipta Kerja ini, diproses secara tuntas. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan, diskriminasi itu singkirkan. Equal before the law diterapkan untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap dampak dari demo yang anarkis dan vandalisme itu. Ketiga, yang menjadi atensi saya adalah kehadiran negara yang tadi sudah melakukan proses hukum, dan dalam proses menghadapi demo, kehadiran negara dalam hal ini Polri sangat diperlukan apabila demo bertindak secara anarkis, secara vandalisme, yaitu adanya ketegasan, tindakan yang tegas, tindakan yang terukur, bahkan kalau perlu tindakan yang keras untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan umum dan ketertiban umum yang ada di negara ini. Ya. Sepanjang tindakan dari Polri adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum, yaitu azas proporsionalitas dan subsidiaritas, itu dibenarkan. Tindakan yang tegas, terukur, dan keras itu dibenarkan. Ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari negara, dalam hal ini Polri, dalam menghadapi demo-demo yang sudah sangat anarkis dan vandalisme seperti itu. Prinsip dari asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam bertindak secara terukur,
bertindak secara tegas dan bertindak secara keras untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Demikian atensi saya, 3 atensi itu yang mungkin bisa menjadi perhatian dari negara dan juga para pendemo untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang anarkis seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.